nilai tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan program studi IPS. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di SMPN 3 Hulu Burung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Demikianlah perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita semuanya adalah keadaan baik. Dengan anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Anda nyalakan pintu doanya. Sudah melakukan doa, semoga dengan doa tadi apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, sekarang ibu mau tahu semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya dapat mengikuti pelajaran IPS untuk pagi hari ini. Baiklah, sekarang ibu mau kalian lihat sebelum belajar ibu mau lihat sekeliling kalian dan kalian apakah sudah bersih? Kalau misalnya masih ada sampah besar atau permen atau apapun itu tolong nanti dibawa ke tempat sampah. Bersih? Ya. Jadi kalian sudah mencuci tangannya. Kalau sudah, sekarang di masa pandemi seperti ini kalian kalau rajin-rajin di rumah atau dimanapun kalian berada, ingat 3M. Mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian gunakan masker, lalu menjaga jarak. Itu jadi selalu pesan ibu. Kenapa? Karena sangat berbahaya sekali kalau kalian tidak melaksanakan protokol kesehatan. Baiklah anak, masih semangat? Alhamdulillah kalau bersemangat. Coba sekarang ibu mau cek semangat belajarnya di rumah semangat. Kalau ibu bilang 1, paling bukannya 1, kalau 2 berarti 2. Kalau jadi ibu mau presentasi belajarnya. Silakan. Jadi walaupun masa seperti ini, tolong kalian tetap semangat belajarnya. Jangan putus asa, tetap seperti berkegiatan seperti biasanya, jangan seperti tidak ada pandemi. Jelas? Sebelum materi kita, siapa di antara kalian ingat apa materi kita yang minggu lalu? Jelas ya yang bisa mendapatannya. Nah, tadi kan fungsi kata akhir ada 2, laten dengan manifest. Coba beri contoh, kalau laten seperti apa? Iya, oke.
mau mengurangi pengendalian orang tua. Itu tadi materi kita minggu lalu. Coba perhatikan bersama semuanya ya. Nah, tadi kita materi yang minggu lalu. Sekarang kita perhatikan ada seorang anak sedang melihat gambar atas. Kira-kira ini gambar apa? Yo, kita bisa. Salah, namanya bisa? Ya, silakan jawab. Kalau bahasa daerah kita kan jadi dulu, tapi bahasa Indonesia-nya yaitu ngobrol, pemilihan suara. Nah, itu gambarnya. Lalu, ini fungsinya apa lagi? Kotak-kotak ini? Ya, ayo, kotak-kotak ini fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Supaya tidak terlihat saat ngobrol. Sekarang, selain tadi fungsinya untuk ngobrol, juga biar tidak kelihatan waktu ngobrolnya. Nah, sekarang apalagi apa posisi seperti ini? Ya. Ini gambar ini. Ya. Satu, coblosan. Ya, seperti ini kan ada dua. Ini untuk kata sudah di bawah sama bisa di bawah untuk biar tidak kelihatan. Yang putihnya yaitu untuk meletakkan surat suara. Nah, fungsinya apa? Kenapa? Fungsinya apa? Kenapa harus dilihat ini? Kenapa bisa dilihat? Kalau misalnya tidak ada kotak ini sudah pasti orang bakal rebutan. Aku dulu atau enggak? Aku dulu atau tahu? Makanya dengan ini fungsinya yaitu mengatur kalian supaya tertib saat pemilu saat coblos. Itu fungsinya dari ini. Nah, hubungannya apa dengan materi kita? Hubungannya yaitu ini merupakan lembaga dari lembaga politik yang ini ada hubungan dengan materi kita pada pagi hari ini di materi kita. Ini ada hubungan gambar tadi. Nah, materi kita pagi ini yaitu tentang lembaga politik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis, membuat bagan, dan menyajikan hasil diskusi tentang fungsi lembaga politik dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan sekarang perhatikan di depan, kalian lihat video yang pembelajaran yang akan ditampilkan. Lembaga politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia antara lain: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintah daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Dan 7. Partai politik. Secara fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat.
Fungsi lembaga politik antara lain: 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan maupun secara kursif atau kekerasan. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Fungsi lembaga politik yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya, pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Itu tadi sekilas tentang video tentang materi kita hari ini. Nah, lebih rinci lagi kalian perhatikan pengertian politik. Ini politik berasal dari kata bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani-nya yaitu polis, yang berarti negara. Negara terdiri dari ada rakyat, ada wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politik mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki disertai dengan cara, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Itu yang dimaksud dengan bahasa Indonesia dalam arti kata politik. Itu dalam mencapai, mengandung arti untuk menghendaki suatu tujuan upaya aman, damai. Itu fungsi daripada atau tujuan apa disebut dengan politik. Nah, lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Itu lembaga politik, maksud daripada lembaga politik. Nah, sini coba kamu lihat, politik itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Nah, ini politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Nah, kekuasaannya ini ada beberapa macam kekuasaannya nih. Ada masyarakat sederhana, ada dalam bentuk sekecil, kemudian di keluarga. Misalnya itu dipimpin atau kekuasaan itu berbentuk ada satu orang atau sekelompok orang, itu dalam skala kecil. Tapi kalau misalnya kompleks itu yang itu beberapa golongan, sehingga terdapat perbedaan dan pemisahan dan kekuasaan. Contoh perbedaan dalam demokrasi. Pernah nggak kalian lihat dalam satu keluarga beda pilihan? Misalnya si A milih si Z, si B bapak milih politiknya ke partai ini, yang ibu milih partai ini. Pernah nggak dalam satu keluarga? Pernah kan perbedaan dalam keluarga. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia, tadi yang ada di video nih, lembaga politik yang berkembang di Indonesia ada MPR. Ini MPR, kemudian ada presiden dan wakil presiden. Tahu presiden kita siapa? Tahu Pak Tahu, Jokowi. Pak Jokowi. Kemudian wakilnya siapa? Wakilnya Pak Ya, Ma'ruf Amin. Nah, kemudian lembaga yang berkembang di Indonesia MPR, Presiden, DPRD, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial, dan pemerintah daerah. Itu merupakan lembaga-lembaga yang berkembang di Indonesia. Ya, catat semua ya. Yang kedua. Kalau ada hal-hal penting yang nggak bisa tahu, langsung tanya. Tulis di kertas dulu apa yang kamu tanyakan yang tidak kamu pahami dari materi yang disampaikan. Yang kecil dicatat. Ya. Kalau begitu paket kita halaman 118. Nih, gambar depan ada tangan, kemudian nih
akibat dari kekuasaan tadi tergantung orangnya, mau orang yang jujur atau tidak. Nah, kalau di sini coba kita lihat ada tangan jempol, itu dia berebut kekuasaan. Kalau identik zaman sekarang berebut kekuasaan, tidak cari kursi. Kemudian yang kedua, nih megang duit. Biasa zaman sekarang orang kaitannya kalau udah dapat kekuasaan langsung tujuannya itu ingin mencari duit, ya kan? Nah, kemudian ketiga, gara-gara kekuasaan juga orang bisa berkelahi, jangankan orang lain, dalam satu keluarga saja akibat daripada demokrasi, akibat dari berebut kekuasaan bisa berkelahi menurut keluarga, jangankan apalagi kalau misalnya di rakyat umum. Nah, ini nampaknya lagi akibat dari berebut kekuasaan tadi, akibat dari demokrasi. Ini orang miskin tambah miskin. Banyak sekali efek samping atau akibat dampak daripada kekuasaan ini tadi. Demokrasi tadi kan, demokrasi apa, orang bebas untuk memilih. Nih, fungsi lembaga politik ada dua. Yang pertama, nih, fungsi yang pertama memelihara ketertiban di dalam negeri. Caranya ada dua, fungsinya ada dua. Cara yang pertama memelihara ketertibannya dengan cara ada dua. Ada yang persuasif, ada yang koersif. Nah, bagaimana contohnya? Nih, contoh di gambar pertama. Kalau persuasif itu dengan penyuluhan, cara baik-baik, menyampaikan cara baik-baik. Nah, Raihan, tolong ya, nggak usah bagus-bagus kalau di sekolah. Nah, itu persuasif, cara baik-baik, menyampaikan cara baik-baik. Nah, ini contohnya. Tapi bukan ibu, maksudnya bukan guru. Kalau guru bukan orang politik. Nah, orang politik itu mana? Tadi yaitu orang yang ini. Nah, nih. Orang politik ini yang menyampaikan cara persuasif, cara baik-baik. Kalau ibu bukan orang politik, kalau ibu. Kemudian cara yang kedua, selain tadi persuasif, cara penyuluhan, cara baik-baik, cara kedua yaitu contohnya ada salah satu artikel. Di tengah pandemi COVID-19, Presiden Jokowi Widodo menegur keras para menterinya karena dinilai tak bisa bekerja cepat. Bahkan Presiden mengancam akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Itu secara keras dari Presiden menekankan kepada kabinetnya, kalau misalnya kalian tidak bisa bekerja dengan cepat, maka kalian mau tidak mau kata Presiden, kalian akan saya rombak kabinet menterinya, akan saya ubah. Nah, itu contoh dari cara keras. Tadi fungsi yang pertama yaitu memelihara ketertiban dalam negeri, ada dua cara, yaitu cara persuasif dan koersif. Dalam bahasa Indonesianya yaitu kalau koersif yaitu cara keras, persuasif cara penyuluhan. Berikutnya yang fungsi yang kedua, fungsi lembaga politik kedua mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, ini orang dewannya 9 ton beras untuk Nahdien dari wakil ketua DPR RI. Coba, ini kenapa disebut sebagai lembaga politik? Nih, coba lihat nih, DPR RI. Sedangkan DPR RI ini merupakan lembaga politik. Nah, ini contohnya. Jadi mengusahakan kesejahteraan umum dengan memberikan 9 ton orang DPR yang ngasih beras ke orang Nahdien. Nah, ini contoh desanya. Kalau desa kita, kalau di lingkungan masyarakat, nih ada juga lembaga politiknya, yaitu apa nih? Kepala desa. Kepala desa juga termasuk dalam lembaga politik. Nah, di kepala desa dia itu ada kaki tangannya. Kenapa tuh ada buat seperti ini? Nah, itu organisasi desa. Yang pertama, yang pemimpin desa yang pertama yaitu kepala desa. Nah, kepala desa dibantu lagi oleh beberapa stafnya. Ada sekdes atau sekretaris desa, kemudian ada kaur tata usaha dan umum, ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan. Tangan pertama. Tangan keduanya si desa tadi untuk membantu kepala desa, ada kasih pelayanan, ada kasih kesejahteraan, ada kasih pemerintah. Nah, ini lembaga ini nanti sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di desa, kalau kepala desa yang memimpin anggotanya supaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau misalnya keuangan, yang ngurus bagian keuangan, tidak bisa kepala desa langsung mengurus masalah keuangan juga karena udah ada stafnya masing-masing. Tadi tentang struktur organisasi desa bagiannya. Nah, di bawah kepala desa itu ada namanya kepala
dusun. Ada di bawah kepala dusun apa lagi? Ada RT dan RW. Kan dulu RT atau RW dulu? Kalau RT kepanjangan apa? Dukun, kitabnya. Kalau RW? Dukun. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan video dan juga beberapa sekilas tentang materi kita hari ini. Sekarang Ibu akan meminta kalian silakan bagi kelompok, kita bagi kelompok ya, untuk mengerjakan tugas kelompoknya, tugas diskusinya. Tiga orang dan satu kelompok ada 4 orang. Silakan Nopal dengan Raya dengan Salwa, Una dengan Yuyun dengan Selfie, Zahra tuh dengan tuh. Silakan langsung ke kursi teman-teman yang mau ditunjuk. Nah, sekarang Ibu sudah membagi kalian dari beberapa kelompok. Sekarang kita akan diskusi kalian. Tugasnya yaitu perhatikan di depan tugas kelompoknya. Setelah kalian membaca buku paket kelas 7 dan kalian juga sudah menyimak video pembelajaran terkait fungsi lembaga politik, kalian berdiskusi dengan kawan kelompoknya hal-hal yang belum kalian ketahui dari materi lembaga politik. Tulislah 2 hal saja yang belum kalian ketahui dari materi fungsi lembaga politik dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian dan isilah tabel untuk tugas nomor 2. Carilah jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Kemudian yang kelima, carilah jawaban tersebut dari berbagai sumber seperti buku ataupun internet. Dan kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Ini lembar kerjanya kalian. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan. Boleh? Mana sih? Dengan kelompok, kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, tanyakan ke Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuat 2 pertanyaan itu. 2 pertanyaan yang tadi sudah Ibu beri tugas bahwa apa yang belum kalian ketahui. 2 pertanyaan saja. Yang itu. Ya, Ibu beri waktu 2 menit untuk membuat pertanyaan itu. Bu, ini mana bu? Itu kan? Mana di sini? Nah, kalian buat 2 pertanyaan dulu. Hal-hal yang mau kalian jadikan pertanyaan dari fungsi lembaga Nah, itu politik kan? apa? Ya, tulis sini. Nah, paham? Misalnya apa yang belum kamu ketahui. Nanti kalau apa yang kalian belum ketahui itu cari di internet atau buku paket. Nah, misalnya bikin tuh. Rumuskan dulu pertanyaannya, jangan mikir itu dulu. Rumuskan dulu pertanyaannya. Ya. Rumuskan dulu soalnya tentang seputar lembaga politik. Lembaga politik kan banyak tadi materinya. Misalnya tadi gimana tadi kan apa tugas MPR kalau di MPR atau presiden tugasnya apa, wakil Iya, presiden misalnya apa Nyawa tugas apa? kan juga Kin yang buat kan yang jawab Itu dan bukan? itu baru lain, itu baru Radesa tugasnya apa, Radesa tugasnya apa, Goga di internet Aku. siapa itu dulu dirumuskan dulu, silakan rumuskan dulu. Oh, dah. Bisa aku mau langsung. Apa fungsi kotak suara pemilu? Kotak pemilu suara. Jual. Jual. Buku kok. Nah, kuncinya makannya kunci. Apa tadi soal? Apakah PDI Golkar Sabar.
kotak? Aduh, dia minta dulu. Apa fungsi kotak? Semuanya, sudah semuanya, sudah selesai semuanya. Sudah, ya. Silakan maju dulu kelompok mana? Siapa di depan? Kelompok satu. Kelompok satu dulu ya. Kelompok satu silakan maju ke depan untuk memperkenalkan fungsinya. Silakan kelompok satu. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, silakan tulis dulu, counter dulu pertanyaan yang akan diajukan ke kelompok satu. Oke, ya. Oke. Untuk sesi pertama, Ibu beri kesempatan dua pertanyaan. Dan saya ke kelompok satu. Silakan kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami. Nomor 1, apa fungsi kotak KPU? Jawabannya, fungsi kotak KPU adalah untuk menyimpan dan mengamankan dokumen. Nomor 2, apa hukuman bagi menteri yang melanggar aturan presiden? 2, pemerintah akan melakukan PK ke menteri sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Ya semuanya, itu fungsinya ya. Apa soal yang sudah dirumuskan oleh kelompok satu silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Oke. Berhubungan ya. Kelompok 3 bertanya, apa itu KPU? Oke, ya. Itu soal. Silakan. Kelompok 3. Ya, kalau itu mau itu. Pertama dulu untuk kelompok bertanya. Ada kawan-kawan, ini kelompok yang bertanya. Ini sebenarnya kan soalnya. Kelompok bertanya, kelompok apa? Dokumen apa yang disimpan oleh KPU? Kemudian apa itu KPU? Benar memang. Ya, ini kalau saya silakan. Depan sini saya untuk pertanyaan. Nah. Bila saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Una. Apa itu KPU kan? Ya, KPU adalah kotak pemilihan umum. kotak pemilihan umum. Nah, kira-kira menurut kalian Nah. setuju tak pemilihan KPU itu kotak pemilihan Umum. umum? Ayo. Silakan, ada yang angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, itu ya, silakan. KPU itu apa? Komisi Pemilihan Umum. Bukan kotak pemilihan umum. Itu fungsi dari apa? Apa itu KPU? Lupa. Pandangannya itu komisi pemilihan umum. Kotak pemilihan umum ya. Oke, berikutnya. Tepuk tangan dulu kenapa? Udah dari jawaban ini. Oh itu apa? Berikutnya. Soalnya dari nomor dan kawan-kawannya. Dokumen apa dokumen yang disimpan dalam kotak suara tadi? Kotak suara. Tadi fungsinya tadi apa kotak suara tadi? Fungsi kotak KPU adalah untuk menyimpan dan mengamankan dokumen. Itu jawabannya tidak ada. Menyimpan dan mengamankan surat suara. Suara itu apa? Suara dari suara dari rakyat. Itu jawabannya ya. Oke. Demikianlah itu tadi fungsi dari kelompok satu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekianlah hasil diskusi kami. Kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke kelompok satu. Perhatikan depan semuanya. Demikianlah hasil diskusi kita tadi. Nah, di sini Ibu akan menanggapi bagaimana jalannya proses dari diskusi kita tadi. Nah, menurut Ibu, tadi saat kalian diskusi, Ibu rasa sudah banyak sekali peningkatan, terutama Ibu Antoni dan Nauska, sudah banyak sekali cara bicaranya sangat bagus, berbicara kata rapi, dengan juga pertanyaannya sangat luar biasa menurut Ibu. Tingkat tinggi lah, tingkat tinggi. Kenapa? Di usia-usia kalian memang harus banyak bertanya.
Jangan sampai cuma diam aja. Dan ini juga ternyata ada beberapa orang, ada Nova, Una Tolong, yang Raya, dan bertanya tadi Ibu Bangga, terima kasih semuanya udah bukan Raya, maksudnya Salwa. Terima kasih. Dan juga tolong lain kali pada Pak Ibu tadi saat mau jalannya itu diskusi, jangan gurau, ya, jangan gurau. Kalau kalian menjelaskan di depan, perhatikan. Nanti soalnya udah dibacakan, tadi Ibu lihat soalnya udah dibacakan, juga dibacakan, ditanyakan lagi. Tadi, ada kan? Lu bisa mau padahal, tapi jangan ada apa salah, tapi sampai juga belajar. Dan kali kalau misalnya itu, bikin soal dan kira-kira kelompok lain itu berpikir. Apa ada jawabannya? Nah, jadi kamu harus masuk anak yang kreatif lagi. Pikirannya lebih tinggi. Itu manfaat kita diskusi hari ini. Silakan. Kita habis ini tolong bukunya juga ada waktu 2 menit untuk membaca materi ini. Kemarin saya posisi di masing-masing. Silakan. Bagaimana anak? Demikianlah tadi diskusi kita hari ini. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan kegiatan kita hari ini, silakan angkat tangan. Siapa bisa menyimpulkan? Yes, betul sekali. Good job, bagus. Ya, banyak sekali mengetahui tentang politik. Apalagi, ayo. Nah, lagi. Ayo, yang bisa menyimpulkan atau yang mau manfaat dari belajar ini, apa sih manfaatnya? Apa yang kamu rasakan setelah kamu mengikuti pelajaran ini? Ayo, kalau nggak tadi menyimpulkan, ayo. Apa yang kamu rasakan? Senang, kalau Salwa senang. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Mau menyimpulkan boleh. Bu, aku mau yang itu, yang aku rasakan Bu, boleh. Silakan. Yang mau menyimpulkan atau yang mau merasakan apa yang kamu rasakan setelah kamu mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, silakan angkat tangan. Banyak mengetahui politik tentang politik Bu, silakan. Tentang manfaat tentang pemilu. Nah, tentang pemilu. Kemudian apa lagi? Silakan yang menyimpulkan. Ya, tentang pemilu, kotak suaranya fungsinya apa? Tahu tadi kan? Nah, kotak suaranya fungsinya apa tadi? Bu, ternyata kotak suaranya itu berfungsi untuk menyimpan dokumen surat suara. Itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Oke, selain senang, apa lagi yang kamu rasakan setelah kamu mengikuti pelajaran Ibu? Yo, kalau sama tadi Bu, aku senang Bu setelah mengikuti pelajaran apa yang kamu rasakan? Iya. Oh, menambah pengetahuan, bagus, menambah pengetahuan. Ada yang senang karena ilmunya tentang politik bertambah. Ada lagi yang kamu rasakan, boleh? Ya, silakan. Tangannya, kalau jawab tuh angkat tangannya. Nanti dikiranya nggak ada orang yang jawab. Ya kan? Nggak ada. Oke, yang kamu rasakan apa? Silakan. Bahagia sama, bahagia, senang sama. Ada lagi? Mau menyimpulkan lagi boleh? Mau menyimpulkan? Banyak ilmu Bu, aku pengen dapat ilmu Bu, kata itu tadi kata Nova. Lagi? Ayo. Kita jadi banyak tahu tentang partai politik. Coba partai politik. Oh, ternyata partai politik itu di Indonesia tahun 2019 ada berapa? 14. Ternyata tahun 2020 ada berapa partai? 14. Jadi lihat di mana tadi kalian? Lihat di internet tuh. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kita baca kembali bukunya 2 menit, mengingat kembali materi yang nanti kita bacakan di sini. Langsung kerjakan tugas individu untuk memastikan kalian kira-kira nanti kita tutup. Silakan baca bukunya. Silakan tutup bukunya semuanya. Tutup buku. Dibagikan tugas individu ya. Diberi waktu 10 menit untuk menjawab soal ini.
anak-anak, tadi kalian sudah mengisi lembar individu. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk minggu depan tolong pelajari lagi, dikuatkan lagi, baca lagi materinya sama. Tolong lebih itu lagi tentang fungsi lembaga politik. Kayak kamu carilah di internet MPR tugasnya apa, DPR tugasnya apa. Dibaca-baca lagi ya di rumah ya tentang apa fungsi lembaga-lembaga apa kayak MPR, presiden tugasnya apa ya. Jangan lupa dibaca-baca, dibuka-buka internetnya. Itu tugas untuk minggu depan. Nah, berikutnya ingat pesan ibu, selalu semangat, ibu tidak berhenti memberitahu kalian supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya. Jangan putus asa, tetaplah menjadi, jangan yang udah bagus tingkatkan lagi bagusnya. Yang masih di Amel Zahra itu mana Hafizah, tingkatkan lagi Hafizah, jangan malu ya Hafizah ya, tetap semangat, bertanya lebih aktif lagi. Kalau nggak paham ditanyakan ya, jangan cuma diam saja di kursi. Jelas semuanya? Nah, kemudian setelah pulang ini kalian tolong cuci tangan seperti biasa, ikuti protokol kesehatan di tangan, ganti bajunya, jangan pegang adik dulu, dan juga di air mengalir cuci tangannya ya. Kemudian ingat kalau keluar rumah pakai masker dan jaga jarak. Itu pesan ibu untuk kali ini. Terima kasih semuanya. Kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.